gak pakai masker, tapi kita tetap pakai masker kalau udah pada kerumunan gitu. Saya dan Gus tetap ya selalu ada di dalam tas gitu. Dan satu minuman yang sangat sering kami jumpai selama di Turki dan itu juga ada ya di Indonesia, yaitu buat lima atau punika granatum. Nah, punika granatum ini banyak sekali kandungannya ya, termasuk kalsium, kalium, zat besi gitu ya, magnesium, fosfor, juga ada vitamin-vitamin yang baik buat kesehatannya, ACE, ada asam folat, dan juga ada senyawa-senyawa flavonoid ya, senyawa flavonoid, gitanin, quercetin, dan lactase juga, meskipun senyawa ini juga banyak pada buah-buah yang lain ya, dan juga tanaman obat yang lain. Namun tentunya buah delima ini cukup populer sebagai buah untuk kesehatan karena dia banyak sekali ya, tentunya kalau kita tahu ada vitamin C, kumpulan dari flavonoid itu bersifat sebagai antioksidan yang kita tahu dapat mencegah berkembangnya radikal bebas, juga meningkatkan kekebalan tubuh, jadi memang dapat melawan infeksi virus dan juga bakteri, memiliki sifat anti peradangan ya, dan juga dalam beberapa penyakit ya, mengurangi peradangan pembuluh darah, resiko ya, ini resiko ya, bukan mengobati, menurunkan resiko Alzheimer dan juga ya mampu memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung, kanker kulit maupun kanker prostat. Jadi buah delima itu sangat baik sekali kandungannya ya. Dan ibu bapak, untuk buah delima ini sendiri paling baik yaitu membuat jusnya ya, dengan cara daunnya, kemudian ya, karena kita tidak memerlukan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut presentasi kemarin ya. Nanti kalau cukup, kalau sudah selesai nanti bisa kita lanjutkan ke pembahasan misalnya desain ya, desain pipa kemarin itu kita membahas ke spreadsheet-nya. Ya. Nanti diperhatikan dengan baik-baik ya, kan itu pembelajaran baik buat kalian ya, bagaimana cara mendesain. Hati-hati di sana nanti. Ya. Oke. Silakan di presentasinya, siapa kelompok mana yang mau lanjut? Izin share. Baik, izinkan saya memulai. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 dari kelompok steel ingin menampilkan revisi yang kemarin sudah diberikan. Pertama itu yang pada jenis-jenis stainless steel, yang sebelumnya kemarin ada austenitic, ferritic, kemudian ada martensitic dengan kandungan kromium dan nikel yang berbeda-beda. Yang austenitic ini yang paling tinggi kadar kromium sama nikelnya. Dan yang ferritic dan martensitic itu kadar nikelnya tuh lebih rendah, malah hampir tidak ada. Dan lanjut ke perbedaannya aja langsung. Sini perbedaannya ada pada respon magnetiknya dari austenitic, ferritic, dan martensitic. Kalau pada austenitic itu tidak ada respon magnetnya, ini terjadi karena kandungan nikel yang tinggi dan tidak ada kandungan ferromagnetiknya.
Jadi sedangkan di ferritic dan martensitic itu ada kandungan dari ferronya atau besinya. Terus untuk ketahanan korosinya, untuk austenitic ini sangat tinggi. Kemudian ferritic dan martensitic itu sedang. Seperti pada semisal pada umumnya, harusnya tidak tahan korosi di semua karena ada kromiumnya. Nah, kadar korosinya ini tergantung dari kromiumnya. Jadi, misalkan ada 12% kromium itu kan minimal. Nah, itu di 12% sendiri itu terhadap asam seperti HCl, kemarin saya baca itu ada barium, itu masih bisa untuk terjadi korosi dengan kadar yang sangat tinggi ya HCl-nya. Kalau misalkan hanya 12%, jadi harus ditambahkan berapa komposisinya nih, austenitic, ferritic, dan martensitic ini. Dikoreksi sekarang aja. Ya, dikoreksi sekarang. Kami ada tabel, coba di slide 17, Tir. Ada tabel yang menjelaskan tiap jenisnya, dan ini udah mencakup kromium, nikel, dan karbon maksimal ya Pak. Jenisnya apa ini? Di jenis material 301 misalkan, itu jenis ini semua jenis austenitic Pak. Di 300. Yang ferritic di selanjutnya, biar next dulu Tir. Ya, next lagi. Di slide 19. Di sini ada seri seperti 405, 409, kemudian 430, terutama yang mana itu adalah ferritic. Dikasih judul, Bernardus. Oh baik Pak. Judulnya apa ini? Ini campuran sih Pak, ferritic dan martensitic. Mohon maaf. Semua nih, yang ini tadi yang tabel awal halaman berapa tadi itu dikasih apa itu? 13. Ini kualitatif kayak gini nih, ya. Sing kayak kemarin tuh loh bagus itu kelompok kemarin anak angka-angkanya itu propertinya. Kami ada contohnya di slide. Oh, tapi hanya sedikit Pak. Ini tambahno ini berapa kromiumnya ini? Yang di sini dulu. Ya Pak. Diperbaiki sekarang aja biar nggak kelewatan koresinya. Ini di Excel kali Pak, atau bikin kotak baru. Kolomnya itu loh ditambahin. Pak. Langsung dibantu bikin yang lain juga bisa. Untuk jenisnya apa ya? Ini loh tambah insertan kolom baru gitu loh. Ini Canva jadi rada susah. Nggak bisa bentuk table gitu Pak. Apa? Tidak bisa dibentuk table, jadi harus dari Excel terus copy paste seperti itu. Ya sudah, ini buang-buang waktu ini. Ya sudah, nanti ditambah lagi nih. Diketik ulang ini, dibuatin tabel yang bagus itu. Baik Pak. Ngapain kamu gambar-gambar kok ini? Diketik, jangan malas ya. Ngerti Bernardus? Baik Pak, baik. Pastikan kamu itu melayani teman-temanmu ini. Ya. Ini nggak usah, nanti aja ini dibuat. Ini dibuat tabel baru, diketik ulang. Oke Pak, langsung ke diagram fasa yang mungkin Pak. Baik Pak. Dicatat ini. Mungkin ke diagram fasanya dulu. Oke. Diagram fasanya ini kami ambil dari austenitic, dan terlihat ini grafik kadar kromium terhadap suhu. Di sumbu X adalah kromium dengan WT persen ini adalah W per W, jadi misalkan 6, itu 6% dari 100, ya seperti itu. Jadi dengan ini grafik austenitic stainless steel yang bisa jelaskan. Di sini ada
yang dari atas dulu, yang fase liquid. Kalau di atas 1800 Kelvin, stainless steelnya dalam fase liquid karena sudah terlalu panas. Kemudian untuk fasa-fasa seperti yang di bawah ini ada fasa alfa, fasa gamma, dan ini ada fasa sigma. Nah, yang fasa alfanya sendiri itu adalah fasa ferrit. Dan fasa gamanya di sini adalah fasa austenit. Untuk fasa ferrit ini bergantung sama strukturnya. Kalau di sini strukturnya seperti BCC, body center crystal. Kemudian untuk yang gamma di sini, yang fasa austenit itu dia bentuknya FCC, dan sini ada tulisan M23C6. Setanya saya ke anak pamet itu artinya ini alfa ditambah metal karbida, pada di sini adalah kromium karbida. Jadi metalnya itu 23 dan karbida itu 6, seperti itu. Kemudian di sini ada M7C3, ini juga termasuk metal karbida, dan yang ada tambahan antara alfa ditambah M23C6 tambahin sigma, ini merupakan gabungan antara ketiga. Ini grafiknya dari mana, Bernardus? Dari internet, Pak, saya bisa menunjukkan. Internet mana? Referensinya apa? Malahan ini, Pak, websitenya tuh University of Cambridge, Pak. Nggak masalah, referensinya ingat. Kalau Anda menaruh PowerPoint orang, citasinya semua kelompok. Diingat-ingat, kalau kamu ini bukan datamu, ingat-ingat itu citasinya ya. Hati-hati. Boleh saya share screen, Pak, karena juga banyak yang masih kami belajar bareng, Pak, karena ya saya juga dari citasi dari sini, Pak. Stainless steel TML, di sini ada feeding corrosion juga, lengkap banget. Cuma di sini, Pak. Ya. Kemudian untuk pembacaan grafik saya juga ambil dari jurnal Cambridge. Ini untuk fasa 316 stainless steelnya. Dan kesimpulannya pakai di sini tuh sigma phase, yang fasa sigma yang di sini itu artinya chromium atau molybdenum rich intermetallic phase found in sistem ferritic, chromium sama molybdenum. Dan thermodynamically it is possible for this phase to form in standard IC 316 stainless steel. Jadi yang grafik tadi ini yang ada sigmanya ini campuran antara molybdenum dan chromiumnya yang sangat tinggi, dan itu terdapat pada SS316 untuk grafik chromium dan temperatur seperti itu. Kemudian untuk grafik ada, bentar, kok hilang ya? Mungkin biar bisa share screen, aku cariin lagi. Kemudian untuk di next grafik diagram fasa antara nikel dan temperatur. Ketika kadar nikelnya ini seperti yang tadi, kalau weight persen, jadinya di sumbu X ini jika 10 berarti ada 10% nikel di 100 gram 100 gabungan stainless steel. Nah, kalau di atas 1500 Kelvin Celsius yang ini itu
dia akan berfasa liquid. Sini ada lambang-lambang seperti sigma, beta, dan juga gamma, yang mana seperti yang tadi itu sigma itu masuk ke ferritic ya. Oh, alpha itu ferrit, sigma itu gamma itu austenit, dan sigma itu kandungan molybdenumnya. Dan M23C6 ini merupakan metal karbidanya. Seperti itu diagram fasa dari stainless steel. Mungkin lanjut dulu. Yang magnetic property sekarang, seperti tadi, kalau ferritic dan martensitic stainless steel itu magnetic karena ada iron composition-nya atau besinya dan molekular strukturnya. Sedangkan yang austenitic steel itu tidak. Ini loh, Sopo Bernardus, coba dilihat di tabelmu. Baik, Pak. Yang tabel awal tadi, Pak, sebelumnya. Ya ini, hati-hati nanti. Yang ada sifat magnetnya yang mana? Yang ferritic dan martensitic, Pak. Ya wes. Ini juga catatan, jangan sampai nanti lupa bagian-bagian gini nih. Ini penting, Pak, respon-respon magnet ini. Nanti banyak ini apa jenis-jenis stainless steel itu ya modifikasinya juga berdasarkan ini respon ke magnetnya. Nanti nggak apa-apa, nanti aja. Terus kemudian ketahanan terhadap korosi dan temperatur. Ya di stainless steel itu banyak modifikasi di sana. Ya, magnetik, temperatur, ya sama ini apa korosi. Nanti ketahanan di sana itu yang banyak di apa itu dijual ya. Oke, silakan. Terus ini semua nih kalau kamu punya tabel-tabel, gambar, ditambahkan referensinya apa, entah kamu tulis www, apa silakan ya. Ya kita harapkan sih memang ya yang kredibel gitu loh, Bernardus ya. Misalnya kamu tadi jurnal tadi bagus ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Khususnya yang bukan datamu gitu. Oke, ya silakan. Yes, ini yang ini tadi ditambahkan berapa itu komposisinya ya, khususnya yang di kromiumnya itu tadi. Komposisi dari biar gampang melihat itu. Oh, baik, Pak. Menurutmu kenapa sih ya kayak gini ya? Kenapa kok ferritic dan martensitic itu lebih memiliki iron itu? Memiliki apa itu sifat magnet itu? Karena ada besinya, Pak, ironnya. Gitu ya. Baik, Pak. Betul tak? Ya, Pak. Kenapa? Kadar nikelnya juga sedikit dibanding daripada austenitic, Pak. Bagus loh ini ya. Hati-hati nanti kamu kok menyampaikan misalnya gitu ya. Molecular structure itu apa, Nadis? Antara FCC dan BCC. Itu namanya molecular structure atau crystal structure? Oh iya, Pak. Berarti yang molekular ini yang bentuk seperti planar seperti itu, Pak ya? Yang kimia. Yang mana ini? Ayo. Ya ini yes, kalau apa ini catatan ya. Kayak gini ini saya senang contohnya kelihatan. Kamu ngerti MRI enggak? Yang di rumah sakit biasanya, Pak. Kalau MRI gitu itu bahannya harus kuat. Tapi coba lihatan dia pakai apa di situ? Suitable for austenitic, Pak. Lah iyo, kenapa? Setahu saya MRI itu nggak boleh ada magnet malah di ruangan MRI-nya, Pak. Berarti dia stainless steel itu jenis yang mana nanti misalnya gitu? Austenitic, Pak. Karena di net display permagnetic properties. Yang mana? Yang dipakai di MRI itu yang mana? SS yang mana? Oh, maksudnya jenis siapa ya? Kodenya?
Enggak, iki loh, kan ada 3 jenis itu ya, SS. Misalnya untuk MRI itu pakai yang mana ini? Dari sumber kami pakai austenitic, Pak. Yang mana? Austenitic. Referensi mana ini? Aduh. Bentar, Pak, saya cari. Ini barusan saya sampaikan kan ya. Jadi stainless steel itu unik ya, unik tapi mahal ya. Tapi kamu nggak harus ke sana ya, nggak harus ke stainless steel ya. 1, diutak-atik dari sifat magnetik. 2, ya itu tadi ketahanan terhadap korosi, terus ketahanan terhadap temperatur. Hati-hati di situ. Ya, memang stainless steel itu juga bisa, itu tahan temperatur tinggi juga bisa ya. Ya sama seperti carbon steel ya. Tapi nggak harus ke sana, nggak harus pakai stainless steel. Oke, misalnya kalau seperti ini MRI ya, itu kan berarti sifat ya, sifat mekanik maupun magnetiknya. Nah, yang cocok pakai yang mana ini? Nanti ditambahkan ininya ya, referensinya kamu copy paste ini. Iya, Pak. Yes, nanti diperbaiki, nanti aja ini diperbaiki, ditambahi referensi ini ya. Paham, Bernardus? Baik, Pak. Saya sudah ketemu di ini saya sih, Pak. Ya, wes nanti ditambahkan aja. Baik, Pak. Apa? Oke, lanjut dulu. Lihat. Untuk jenis-jenis dari stainless steel 11 itu kandungannya juga ada. Tipe dari 301 ini dari jenis yang mana? Jenis yang mana? Dari jenis austenitic, Pak. Dengan kadar nikel yang tebal, nikel yang banyak. Di sini ditambahi. Yang sangat membedakan dari komposisinya. Ini apa? Kamu ketik lagi lah ini, Kak. Diketik ulang gitu loh. Baik, Pak. Ketik. Iki ring HP itu nih loh, Bu. Kamu bikin poinmu itu loh. Iki apa? Materialnya apa gitu ya? Baik, Pak. Jenis yang mana gitu. Oke, ya silakan lanjut. Diketik aja dalam bentuk tabel, langsung nanti diedit gampang. Jangan gambar-gambar, nanti nggak bisa diedit itu. Baik, Pak. Ya, di tabel ini secara singkat aja, habis lanjut ke properties nanti. Aplikasinya bisa untuk tiap masing-masing tipe punya aplikasi sendiri untuk struktural. Oke, coba diperhatikan bedanya apa di situ? Beda dari tiap tipe, Pak ya. Coba dilihat aja dulu, dipendeli. Di slide show, ya silakan. Ya, ini mau nyampaikan apa di sini? Diperhatikan, efek apa di sini yang kamu ingin kamu sampaikan? Kan ini banyak ini. Efeknya apa di sini? Variable independennya apa? Variable independennya untuk kandungannya, dengan semakin tinggi kandungan maka propertinya akan berbeda dan Coba jelasin di situ. Coba, saya ingin kamu ngerasakan ini ya. 301, 302. Apa maksudnya ini? Bernardus, angka-angka itu 301, 302 itu apa maksudnya? Bisa dibantu Mas Asa yang jelasin. Kode kalau dari saya sih semakin tinggi tipenya maka semakin bagus kualitasnya, seperti SS304 dan SS316 yang biasa dipakai di dunia nyata, maksudnya sering dipakai. Kalau 304 itu dari tampilannya aja itu mengkilapnya lebih bagus 316, kemudian untuk ketahanan antara ketika dipukul sama kunci Inggris misalkan, itu 304 akan menimbulkan dent, sedangkan 316 lebih kuat daripada 304. Penerapannya seperti itu, Pak. Dipakai untuk di reaktor biasanya, untuk stainless steel ini.
dan propertinya sendiri juga berbeda. Untuk 304 lebih mudah korosi, sedangkan 316 lebih kuat. Mana 306? 306 di slide selanjutnya. Biasanya 304, 316 sih Pak ya. Jika saya bilang Pak. 310 juga biasanya tengah 306, 304, 3016. Artinya apa itu? Bernardus 301 itu maksudnya apa ya? Saya amin dulu berarti. Ya sudah, ini di pending dulu ini ya. Terus ini jenis-jenisnya dikoreksi. Jenis-jenisnya ditambahi tadi. Dibuat PowerPoint baru ini, diketik ulang. Baik Pak. Oke, lanjut dulu. Ini yang saya nitik. Kemudian dilanjut properti aja mungkin Tiara. Kalau saya tanya, misalnya kalau suhu rendah, misalnya kriogenik pakai apa? Suhu tinggi itu pakai apa? Itu gimana ini kelompok ini? Standstill pada temperatur tinggi itu gimana ya? Oh baik Pak. Coba aja ini. Di properti mungkin kamu tempel-tempelin tok ae ya, PowerPoint orang mbok tempel-tempelin gak mbok waca Bernardus iki. Ya, arek SMA ya iso Bernardus, anak SMA ya bisa gitu, nggak perlu anak S1 PowerPoint kayak gini. Bukan itu, saya ngajari otakmu itu dipakai, dipikir ini. Ya, beda angka itu ono nyowo nih bagi orang teknik kimia. Tak ulangi ya, makanya tadi saya pesen awal-awal itu ya. Ayo desain ya. Nek kok desain itu ongko itu ya itu ono ada artinya angka-angka bagi orang teknik kimia tadi. Ya nanti sampai ketemu lah, nanti kita ketemu pada mata kuliah di semester akhir nanti ya, misalnya nanti ketemu di kelas saya desain pabrik kimia itu ya, dan ekonominya itu. Ya, saya pengen tak tes ini kelas ini ya apa ini ya. Ya gimana? Sekarang kalau saya tanya, saya itu pengen misalnya pakai ya, bukan alat proses ini, teknik kimia ini alat proses ya. Alat proses kan ya bisa berkaitan dengan keadaan operasi yang ekstrim ya. Saya contoh misalnya suhu rendah gini, kira-kira pakai yang mana? Kok dilihat tabelnya, oh ya kenapa ya kok suhu rendah itu kok bisa gitu loh di situ. Nah kayak gini loh. Kemudian misalnya kalau suhu tinggi, pakai apa ya? Misalnya nanti, oh ini untuk menghindari apa itu korosi, ya pitting corrosion khususnya di situ. Ini kamu lihatkan dulu, ya, terutama dari komposisinya. Oke, ya misalnya apa ini? Misalkan untuk suhu rendah ini apa ya? Coba jelasin ini. Baik Pak, di slide 50 Pak. Tiar. Bisa bantu lihat saya mungkin nggak ngomong sendiri saya. Oke, ya. Terus gimana? Ya, jadi kalau ketahanan pada suhu rendah itu pakai stainless yang sering digunakan itu biasanya aplikasi kriogenik IC 304, 304 atau 316 dan 316. Ciri khasnya apa di sini? Ciri khasnya apa? Biasanya tuh fiturnya tuh yang paling penting itu besar kromiumnya Pak. Yang gimana? Ayo sebutin tadi stainless steel itu kromium toh itu. Kamu bicarakan yang mana? Joko Ibta. Kuantitatif. Saya lihat ya tabelmu yang kualitatif besar tinggi itu useless bagi saya ya. Nanti kamu paham apa yang saya sampaikan ini. Nanti ketemu nanti pada ujung-ujung pembahasan ya, analisa hierarki proses AHP ya. AHP nanti kamu menjadi apa itu?
analisa perbandingan ya, kuantitatifnya dari dua variabel nanti itu. Jadi coba biasakan nek tabel ini yang ya ono informatif lah, kuantitatif. Makanya kalau dalam mata kuliah ini di teknik kimia banyak sekali yang namanya dibagi unit. Contoh misalnya apa, dibagi unit molar volume, termodinamikamu itu dibagi molnya atau dibagi kilogramnya. Itu termodinamikanya ya. Banyak. Itu perlu dibagi. Masalah duit. Itu nanti ada unit cost. Dibagi misalnya per kilogramnya produk yang dihasilkan itu berapa biayanya, investasi saya berapa. Nah kayak gini nih apa ini? Ini kalau saya lihat kriogenik ini ciri khasnya yang mana ini? Tiara. Tadi ngomong kromium, jelasin ya kromiumnya gimana? Biasanya itu jumlah kromium itu mencapai 16-20% Pak, sama ada sejumlah besar nikelnya itu yang menjadi ciri khas dia itu 8-14%. Coba dilihat ya. Kamu tadi bilang 304, 316. Ini jenis yang mana ini, Bernardus? Iya, ini jenis dari 304, 306 yang austenitik. Iya kan ada tiga kromium, tiga jenis. Yang mana ini? Austenitik, Pak. Coba dilihat lagi tabelmu. Ya, ada kandungan nikel yang banyak, menandakan itu austenitik, Pak. Dibaca lagi Tiara, berapa kromiumnya tadi? Berapa kromium tadi? 16. 8-11. Ini kromium 16-20, Pak. Dilihat lagi di tabelmu tadi. Lihatan itu. Dilihat angka-angkanya. Oke, kamu catat aja di copy paste tadi ini di sini. Jadi jangan asal tempel aja gitu loh. Saya ingin kamu itu meresapi ya. Benar-benar ini cara pembelajaran efektif ya. Sudah saya buktikan ya. Sudah saya buktikan seperti itu. Dan itu langsung terus nang otak saya itu terngiang-ngiang terus ini. Misalnya saya ngakses itu langsung cepat itu. Nah, kamu copy paste nggak nyambung ini. Coba di mana tadi? Kriogenik tadi. Sini kalimat ini copy paste di dalam tabel tadi kita diskusi. Nggak usah, nggak apa-apa. Copy paste aja di situ. Taruh aja di situ. Iya, bentar, Pak. Enggak. Yang tadi tulisan yang jenisnya apa tadi itu? Di copy paste di tulisannya yang dari kriogenik tadi itu. PowerPoint kriogenik tadi bukaan mana? Yang 300 yang ini ya, Pak, yang atasnya ini. Iya. Itu ditulis di situ.
Ini nggak usah berarti, Pak. Iya, enggak apa-apa, taruh di situ. Nggak apa-apa, wes. Ayo. Ya, gimana? Ya, kamu jelasin di sini. Sudah cocok atau enggak? Terus ini ketahanan tadi itu dilihat dari properti apanya ya, Tiara? Ini kalau di sini itu 304 itu chromiumnya kan iya. Kalau ini spesifikasi itu variable independentmu ya. Variable independent itu yang mempengaruhi, itu X-nya ya, itu komposisi. Kalau kita bicarakan efek dari variable independent itu ya tentunya variable dependent. Y-nya, Y-mu itu apa? Properti gitu. Kalau saya tanya ini, jelaskan mengapa ya stainless steel itu tahan terhadap cryogenic operation. Ya. Kamu jawab apa nanti misalnya gitu? Pertanyaan saya seperti itu. Ya semua ya coba dipikirin. Jawab mungkin Pak. Kriogenik ini terjadi, maksudnya ketahanan kriogenik terjadi karena adanya FCC atau phase center cube atomic structure dari authenticity yang terjadi karena adanya kandungan nikel di stainless steel-nya seperti itu Pak. Jadi ada nikel, ada FCC-nya dan bisa. Properti apa sih mbok pakai itu loh kalau ini menjelaskan properti mana supaya tahan suhu rendah itu loh. Oh, baik. Kan ya enggak gitu sih, Rek. Kamu tuku bahan juga sama. Mbok lihat apa nih gitu. Apa pokoknya karena itu metal tak pilih, ya enggak gitu. Teknik ini caranya milih gimana ya? Nah, seperti itu. Pasti ada sifat gitu. Nah, sifatnya apa? Itu dicari. Itu bukan ilmu baru. Ini golek ono ya sekarang loh kamu bisa ya. Property stainless steel ya. Kayak gitu loh. Keluar. Property stainless steel gitu loh. Property stainless steel suhu rendah atau cryogenic. Lama tuh itu. Oh, bola kelihatan. Ya, properti yang banyak. Kamu bisa ngomong tensile strength, tapi itu benar yang dipakai. Kalau tensile strength yang dipakai carbon steel aja bisa dipakai untuk stainless steel Bernados. Tak mikir kamu itu. Dipaksa kalau ini mikir itu loh. Kalau kita bicara sama kamu tensile carbon steel lebih kuat. Ini koreksi buat kalian ya. Caramu belajar itu keliru. Keburu-buru kalian itu.
Iya, berubah. Ini berubah. Saya bukan anak SMA lagi. Saya ini nanti pimpinan pabrik. Supaya nanti saya nggak dibodoh-bodohi sama kontraktor saya. Kamu kepingin kamu bikin pabrik itu rugi aja. Investasimu ini Pak, pakai ini ya. Tanpa nggak ngerti. Kan nggak gitu. Ini sudah tak pancing. Padahal saya minta satu aja itu. Satu aja ini. Misalnya itu kregenik, stainless itu opo lu nggak mau cari itu. Tiara, coba kamu jelasin. Kira-kira opo sih properti apa? Properti kan banyak itu, ya. Termasuk ada sesuatu. Tidak saya sebut di sini dulu, tapi saya paksa. Cobaan sekarang semuanya satu kelas. Paksa. Cobaan. Kalian katanya sudah punya smartphone, ya, punya laptop iCore 7. Coba dipakai sekarang, dilihat, dicari. Kriogenik itu pakai apa sih? Apa sih yang dilihat dari propertinya itu? Coba dilihat sekarang. Mungkin bisa share screen boleh? Ya, silakan. Dari austenitic steels, temperatur kriogenik saat mechanical properties-nya. Di sini saya bisa melihat ada dari tabel di bawah ini, ketika temperatur ada di bawah suhu yang ekstrim, mechanical properties dari stainless steel saat temperatur sangat rendah, elongation is an indication of their good ductility, jadinya lebih tahan. Jadi sini ada notnya juga di bawah, in designing a metal house untuk kriogenik harus diperhitungkan, termasuk fittingnya untuk di ujung pipanya dan aksesorisnya seperti guard atau linernya juga harus dipertimbangkan juga. Nah, ini nanti kamu belajar di UTK ini, ya. Fitting itu ono elbow, ya. Ada elbow kayak, misalnya kamu mau buat sikunya itu membelokkan pipa, itu juga ada fitting. Kemudian ada valve-nya, itu juga fitting namanya. Itu juga kualitasnya harus bagus, ya. Flank-flanknya, sambungan antara pipa, ya, itu juga ya harus bagus kualitasnya. Nah, ini jadi menurutmu properti apa yang penting di sini? Mungkin dari sini, Pak. Ductility, ketika ada kenaikan detensi. Ductility-nya mana ini? Ductility-nya mana? Ductility-nya di tabel ini tidak ada, Pak. Jurnal ini. Sumber ini. Ya, ini sudah bagus ini. Ini sudah bagus. Ya, tinggal apa di situ? Nambahkan properti apa? Ductility, Pak. Ductility-nya. Kamu nanti bisa buktikan. Ductility, kamu bisa buktikan apa yang saya sampaikan ini. Ductility, ya. Antara misalnya kamu coba 316, 304 bandingkan dengan carbon steel. Tak pancing, karena kamu bisa boleh sekarang, alhamdulillah ini. Ductility misalnya 316 dibanding ya carbon steel, ya sembarang kamu. Saya ingin tahu. Baik, Pak.
Nggak bisa dijawab sekarang, kalau enggak dilanjut aja berikutnya. Ya, satu, wes, ini sekalian, ya. Ada enggak? Nah, ini, wes, silakan. Iya Pak, cuman masih dicari baru balik. Ya wes, ini nanti aja. Nih, buktikan seperti itu. Karena kalau saya nggak bisa, ya, saya nggak bisa menggunakan karbon steel untuk kriogenik. Ya, saya tidak bisa menggunakan karbon steel untuk kriogenik. Ya memang ada karbon steel yang bisa untuk kriogenik, tapi nah suhunya tadi itu sampai seberapa itu loh. Ya kalau sampai minus 40 tok mungkin ya ada yang bisa ya. Kan memang karbon steel ya ada kandungan nikelnya ataupun kandungan kromium juga ada. Ya. Oke, kita lewati ini dulu. Tadi yang PowerPoint yang ini apa? Tidak hanya LNG ya, suhu kriogenik itu bisa sampai nanti kondisimu sampai minus jauh di bawah minus 200 itu. Kira-kira operasi apa itu Penadus? Minus 200 itu. Minus 200 bawah itu loh. Apa kira-kira? Operasi apa? Operasi jenisnya atau lah ya ini untuk pabrik apa kira-kira? Minus 160 itu pabrik LNG. Nitrogen liquid. Setahu saya yang paling dingin nitrogen. Nitrogen sampai berapa nitrogen? Berapa? Titik cairnya nitrogen itu. Di minus 195,79. Ya, enggak apa-apa. Ya, roughly di situ. Ya. Ada lagi. Banyak yang kriogenik itu ya, khususnya nanti itu makanya ini nanti di pabrik LNG ya. Di pabrik LNG ya, salah satu lisensor ya. Yang begitu banyak itu ya di operasional kriogenik ini. Ya. Yang paling banyak kamu temui nanti lisensor itu yang memiliki teknologi. Ya. Coba lihat aja di PowerPoint yang sudah saya share itu kan ada itu LNG itu. Ya, kan di situ ada lisensor LNG-nya itu banyak. Tahu saya masukkan 4 itu. Ya. Jadi nanti kamu misalnya sudah paham ya termodinamika ya, kamu bisa membuat siklus ya, kamu bisa membuat siklus kriogenik sendiri ya. Kamu bisa membuat siklus kriogenik sendiri. Loh, namamu Bernardus, loh. Kamu bisa jualan itu. Ya. Banyak yang kesempatan orang teknik kimia ini. Ya. Kemudian ada C3 mix, ya, itu menggunakan hidrokarbon, ya, itu juga bisa menjadi bahan kriogenik. Ya. Nah itu juga memperhatikan ya kebutuhan yang nggak harus semua memang sampai minus 160 itu nggak perlu, tergantung kondisi operasionalnya. Nah itu, nih dicatat karena itu ya bagus tadi kamu sudah sebutkan ductility. Nah, sekarang saya ingin buktinya ya, kamu biar supaya melek ya. Karbon steel itu pasti ductility-nya. Jangan ductility-nya karbon steel lebih tinggi Tiara daripada stainless steel. Ini paham diskusi saya ini Tiara sama Penadus. Oh iya Pak, perbandingan antara karbon sama SS. Yang pasti saya kasih guidance, karbon steel nggak iso dipakai untuk kriogenik, dia pakai stainless steel. Sekarang saya ingin kamu jelasin. Ya. Oke, ini oke ya. Terus kemudian kelihatan di 316. 316. Ini kelebihan dari 316. Coba dilihat juga. Wah, bagus ini.
Apa, Rek? Apa? Coba dilihat lagi 304. Saya ingin seperti itu kalian ini memang diutak-utak angkone ini tak pendeli ya dipajang itu enggak. Kalau masalah nilai bagi saya itu nomor 2 itu. Tapi memberikan pemahaman kalian itu yang nomor 1 bagi saya. Coba lihatin Donatus atau Tiara ya. Bedanya apa itu? 304 dengan 316 itu. Bedanya apa, Tiara? .304 sampai 316 dulu ya, sama-sama misalnya itu kan untuk at least untuk itu ya, requirement minimuman memang bisa untuk ya cryogenik 304 316. Coba dilihat lagi. Ya. 304 316. Ya Pak, kalau dari dalam tabel perbedaan komposisi nikelnya Pak. Coba dilihat 304. 316 10-14 nikel, 10-14 nikel, sedangkan yang 304 8 sampai 12% kandungan nikelnya Pak. Hanya saja ya kandungan kromiumnya ternyata yang 304 lebih besar. Yang mana yang lebih besar kromiumnya? 304 Pak. Kalau di sini 304 kromiumnya. Tapi nikelnya 316 Pak. 316 yang lebih tinggi ya. Nah, dulu di awal-awal karbon ya, pada saat membahas karbon, kan di situ ada pembahasan residu ya. Oke, sing karbon dulu residu. Efeknya kromium sama nikel apa? Dimatikan kelompok 1, disajikan lagi. Dimatikan kelompok 1, dilihat lagi. Kelompok 1. Iya Pak, benar. PPT-nya masih dicari. Kalau untuk pengaruhnya ya, di PowerPoint aja. sudah terlihat. Udah, ini Slide berapa? Ya. Belum. Oh, di aku belum ya? Oh, udah. Yang bawah Bang. Hampir bawah sendiri. Atas sampai di atas. Setelah terima kasih gitu kan. Enggak. Iya. Oke. Ya, setelah terima kasih. Nah, itu ada. Ini kan ada slide sendiri nih. Dicontohnya aja sendiri, banyak kok diskusinya ya. Mana yang misalnya tadi ya? Iya, misalnya kromium sama nikel itu gimana? Kromium sama nikel coba.
Oke, ya Pak ini. Untuk nikel sendiri yang lebih banyak pada 316 itu untuk meningkatkan duktivitas dan kekuatan dan mengurangi laju korosi. Jadi ini berhubungan sama kriogeniknya duktivitas. Kemudian untuk yang kromium itu kemampuan pasivasi untuk melindungi dari korosi. Kemudian terhadap oksidasi dia juga resistan dan meningkat pada suhu yang semakin tinggi dia akan semakin resistan, dan seperti itu Pak untuk properti dari kedua kandungan. Ya, kalau ini udah bagus seperti ini ya. Ini bisa apik ini Ki. Makanya gawin apa ya perbandingan gini supaya nanti paham gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini ya. Kelebihan 316 ya, meskipun sama-sama untuk kriogenik ya. Kelebihan 316 itu apa rek misalnya gitu tadi. Satu kelas apa yang mau menjawab ini? At least bandingan dengan 304. Kelebihannya apa berarti nanti? Apa Rais? Kelebihannya apa? 316. Misi Pak yang jawab Pak. Ini saya nemu ini data 31 itu kandungan tambahan molibdenum, jadi dia kalau di sini kan meningkatkan kekuatan stainless steel, artinya dia lebih kuat dibandingkan 314. 314 yang saya lihat 314 yang biasa sama 314L nggak ada molibdenumnya kalau di ini tabel yang saya lihat. Boleh saya screen apa tidak? Oke, saya catat molibdenum. Oke, di sini juga ada molibdenum, tapi diskusi tadi kan sebelum ke molibdenum, sebelum menyentuh ke molibdenum yaitu kromium dan nikel kan tadi. Ya coba diperhatikan. Saya perhatikan ini Rais ya. Ya, saya juga belum makan nasi pecel ini belum sarapan ya. Tapi sedikit fokus ya. Juga 1 jam saya sempetin olahraga tadi Pak Es. Ayo, kamu ngapain pagi tadi itu? Ya, masih selimutan kamu. Nah, yang tua aja masih pingin olahraga ya. Yang kalian tuh loh, fresh gitu loh. Saya harus merubah hidup saya. Orang tua saya ini sudah mengeluarkan uang banyak buat saya. Orang tua saya ini pontang-panting, apalagi di sini kondisi pandemi. Yes, nanti saya ingin bantulah perekonomian orang tua saya. Loh, punya motivasi gitu loh kalian itu. Saya sudah menjak SMP itu ya sudah nggak mencoba tidak merepoti orang tua saya. Zaman Bahlul dulu itu. Sejak SMP saya itu nggak pingin ya, nggak merepoti orang tua saya. Sejak SMP, ya, malah lulus SD tuh, sampai kuliah. Justru kamu yang memberi sesuatu pada orang tua. Nah ini, nek kamu kuliahmu kayak gini, itu kamu dolim sama orang tuamu. Kompetensi apa yang kamu dapatkan di sini itu? Kamu dolim sama orang tuamu. Kamu dibiayai kuliahmu, tapi kamu kuliahmu asal-asalan. Ya, nah ini masa-masa sulit ini ya. ITS saja ini ya kesulitan, kena dampak ya secara finansial karena COVID itu. Ya, saya informasikan karena saya pejabat di ITS itu juga ya. Tapi saya tetap ya, ingin memberi sesuatu ITS ini, memberi keringanan UKT, memberi ini ya. Yes, ayo coba ini. Tadi saya lihat di sini kan ada tabelnya tadi di Sopo Tiara tadi ada tabel yang terkait dengan propertinya ya. Coba disajikan. Tiara, yang kriogenik tadi kan ada tabelnya tadi. Nah, oke. Yes.
Coba ini ya. Ya sayangnya ini nggak ada ini propertinya ini. Nggak ada propertinya. Ini kalau kalian dapatin propertinya, alhamdulillah ini ya. Sangat bermanfaat informasi ini. Oke, kita pelototi di sini ya. Berarti di sini yang signifikan ya setidaknya ada 3 aspek ya. Ya, 3 aspek. Yang pertama adalah kandungan nikel, kromium, tadi yang sampaikan Rafli, molybdenum ya. Molybdenum boleh dimasukkan, tapi ada plus minusnya ya. Kira-kira plusnya apa, Rafli tadi? Plusnya kalau ditambah molybdenum apa? Jadi lebih kuat itunya Pak, stainless steel kalau yang dari di samping sama alternatif. Kuat di sisi mana? Kuat di sisi mananya? Kalau ditambahkan molybdenum itu loh, kuat di sisi mananya? Anindya ini, Anindya ayo. Anindya ini, ayo. Iya Pak. Di sini yang 304 atau 304 yang terbang saya lihat ini selainnya tensile stressnya itu dalam bentuk range Pak. Sedangkan yang tensile stressnya si 316 itu 540, sedangkan yang 304 itu 510 sampai 710, berarti 710. Itu saya bingung, itu apakah bisa lebih kuat pada kondisi tertentu atau apa itu Pak kalau bentuknya range kayak gitu Pak? Oh Pak, saya itu paham kamu diskusinya itu ya. Cara diskusimu tuh melempar itu. Saya tanya kamu tuh mesti kayak gitu. Nggak respect orang diskusi sama kamu Rafli kayak gitu. Oke, Pak, maaf. Ayo Rek, berubah masa. Oh, berubah kalian ini. Kalian bukan anak-anak SMA lagi. Diskusi kita itu ilmiah. Bukan asal tempel gini. Ayo dilihat lagi, dipendeli. Saya itu ngajak kalian gitu, diskusi itu loh. Bukan ngobrol. 304 dilihat. Yang beda dengan 316. Bedanya apa? Sudah jelas itu situ. Yaitu di komposisi apa saja? Apa? Nikel dan kromium Pak. Terus apa meneh? Jelas di situ ada molybdenum, ada enggak gitu loh Bernados. Tapi nanti diskusi molybdenum itu nanti 304 enggak ada molybdenum itu. Ya, molybdenum ditambahkan ya. Molybdenum ditambahkan supaya apa kira-kira? Misalnya saya langsung loncat ke diskusinya dengan Rafli, misalnya seperti itu. Padahal diskusi saya ini masih nikel dan kromium dulu, ya. Gak nyambung ini sing sampai no Tiara tadi itu. Nyambung. Ali kenapa? Kamu ya gitu hati-hati copy paste dari beberapa sumber. Tapi di cross check ya. Ini bener apa enggak? Tak ulangi angka-angka iki ono nyawane rek. Angka-angka ini ada nyawanya bagi orang teknik kimia itu. Saya ingin melatih kayak gitu loh. Misalnya Tiara tadi, Tiara, kamu sebut tadi, ya, nikel berapa sih? Nikel 304 itu? 8 sampai 12 Pak. Lihat kan tadi presentasimu. Lihat kan di presentasimu tadi. Iya Pak, 8 sampai 12. Mana? Berapa Tiara? Berapa di situ? Berapa Tiara? Rafli, berapa itu kromiumnya? Yang berapa? 8 sampai 20 Pak. Lihat di tabelmu tadi. Tadi yang barusan tadi itu loh, krogenik. Diskusi paham nggak ini? Berapa ini? 18 sampai 20 Pak. Oke ya, lihat kan di sini fokus ya, 18 sampai 20 ya.
Tiara, fokus ini, fokus. Kalau kita memperhatikan dua hal aja, 304 dan 316, fokus ya. Di situ kita membicarakan dua aspek. Yang pertama adalah kromium, yang kedua adalah nikel. Kalau pada kasus 304, ya, yang lebih besar apa? Yang lebih besar apa? Kromiumnya, Pak. Oke, kromium. Ya. Kalau kita membicarakan pada aspek nikelnya, yang lebih besar mana? 316, Pak. 316. Sebelum kita meloncat ke molybdenum, kita kembalikan ya efek dari nikel dan kromium, misalnya seperti itu. Kromium itu untuk apa? Nikel untuk apa? Itu tadi di residu tadi itu, bagian residu misalnya tadi itu, pembahasan efek-efek komponen-komponen tadi. Kalau nikel untuk meningkatkan duktilitas dan kekuatan, Pak, sama mengurangi laju korosi. Kalau kromium elemen melindungi dari korosi. Ya, ini bagus. Berarti kalau kita bandingkan 304 dan 316, itu kira-kira yang lebih bagus yang mana, Tiara? Ya, bagus misalnya ini. Yang lebih mahal ini apa ini? Yang mana nanti kira-kira kamu? Bisa bayangin nggak? Ini ibarat kita membuat kue ini ya. Ya, ini ada adonan, ada gula, ini ada kita kelihatannya sih belum paham, ini belum sampai ke sana ya. Dan saya yakin mungkin barangkali kelas-kelas lainnya juga demikian ini. Hati-hati. Ya, Benades, gimana Benades? Lebih mahal jauh 316, Pak. Kenapa? Karena dari tampilannya, propertinya lebih bagus di 16 yang pertama. Terus kedua, dari tampilan. Properti lebih bagus itu yang mana sih? Properti yang mana? Dari ketahanan. Apa ya? Kalau dari kehidupan nyatanya sih, ketika dipukul dengan apa ya? Dennya itu lebih mudah 304 dari ketahanan stainless steelnya. Kemudian dari kandungan nikelnya yang lebih tinggi dibanding 304, jadinya warnanya lebih bagus di 364. Dan untuk tahanan korosi, kemudian itunya lebih bagus di 364. Kemudian untuk ini ya sudah mulai paham ya, ya saya senang ini ya. Kamu lihat kan, jadi ini di sini tidak hanya ductility ini ya, tidak hanya ductility, tapi dilihat apa lagi ini, Benades? Nikel mau kayak nikel itu untuk apa? Korosi. Terus kemudian menarik ini ditambah molybdenum. Untuk apa, Rafli? Sekarang ditambah molybdenum itu. Kalau molybdenum itu untuk meningkatkan resistensi korosi, Pak, sama meningkatkan kekuatan stainless, mengurangi elastisitas. Iya, nek mau cotok ya iso. Nek mau cotok ya iso. Anakku SD ya iso. Ayo sekarang kita bicara ini ya. Kenapa sih kok enggak molybdenum aja sampai ke 10 sampai 14 itu? Kenapa Rafli atau Tiara atau Benades itu? Kok itu dibatasi sih 2 sampai 3% aja di situ? Kenapa? Katanya bagus itu, resisten itu ya, sama korosi. Ya, katanya gitu ya. Tapi kok dibatasi? Ini saya itu pengen kamu merasakan nikmati orang teknik kimia ini. Ya ini kalau kamu nempel-nempel entok nggak akan nikmat, nggak paham itu. Tak pancing kamu belajar softwarenya, misalnya software tadi itu properti, kamu nanti bisa belajar itu. Arek material loh, itu ada yang belajar itu sebagai bahkan apa menjadi topik tugas akhir mereka ya. Contohnya misalnya nanti itu ya, saya yang menggunakan CNG ya, tipe 4 ya. Ternyata mereka komposit juga bisa memodelkan itu material itu.
yang memodalkan CNG, tangki CNG. Misalnya kalau saya modifikasi ini nih loh, itu mereka di situ menarik sekali arek-arek. Ya kenapa kamu nggak coba misalnya seperti itu? Kalau kalian memang tertarik di material ya. Kalau saya nggak ke sana ya, saya lebih ke desain pabriknya. Ya, saya akan merekomendasikan nanti, oh pakai ini geometrinya seperti ini. Jadi meskipun sama-sama stainless steel, perhatikan kegunaannya itu. Ya, misalnya seperti ini nggak harus juga pakai 316. Kalau 304 cukup ya sudah pakai 304. Kecuali ada faktor tertentu. Ya, oke, ini ternyata misalnya liquidnya ini ternyata juga korosif, tapi juga butuh kriogenik ini. Luar biasa teknik kimia itu. Coba kamu lihatin ya. Ini pertanyaan yang belum terjawab ya. Molybdenum, kenapa efek itu terlalu banyak? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kamu lihat balik lagi nih, siapa? Tiara, ya balik lagi ya. Coba back. Iya Pak, saya megang slide-nya. Oh gitu. Baik, sampai mana? Enggak ada. Tadi ada kok. Coba preview slide lagi. Preview slide. Yang tabel-tabel tadi Kak. Iya. Mana ini tuh? Tabel-tabel. Yang awal Bernardus. Nah ini ya. Terus nomor 20. Nomor 20. Oke, di slideshow. Ya. Di situ yang menarik ya, aplikasi misalnya untuk 316. Yang pasti di sini dia lebih ini ya, selain apa faktor kriogeniknya tadi ya, dia juga tahan terhadap korosi. Raffi tadi sebut, oh ada molybdenumnya, nikel juga bagus ya, juga mengurangi mengurangi laju korosi nikel itu bagus ya. Molybdenum juga lebih resisten tapi dibatasi, karena kalau terlalu banyak molybdenum, kenapa Tiari? Jawabannya apa? Kenapa kalau terlalu banyak molybdenum? Akan kehilangan apa di situ nanti kira-kira? Apa Tiara? Yang kamu tadi baca tadi apa? Ini Pak ya, saya tampilkan jurnal Pak. Apa? Kenapa? Jurnal Pak. Nah, maksudnya? Ketika molybdenum ditambahkan untuk meningkatkan corrosion resistance, harus ada bentuk austenit seperti nikel atau nitrogen untuk menjaga strukturnya seperti austenitik. Jadi menurut di sini nikelnya akan berkurang seperti itu Pak mungkin. Karena harus ada batasan apa di sini berarti? Ada batasan dari molybdenumnya Pak. Nggak boleh banyak biar untuk strukturnya seperti austenitik. Struktur austenitik itu terkenal kan. Tadi kan lebih kemananya tadi? Lebih ke nikel Pak, yang lebih banyak. Kalau kita membicarakan austenitik tadi itu ya, bagus sekali itu ya, itu keuletan ya, keuletan ini. Nek kamu tambahi
ya impurities tertentu, tapi impurities memang disengaja ini ya, impuritiesnya ini by design ya. Ini ditambahi apa itu residu molybdenum, bagus ya, dia meningkatkan ya, kekuatan dari material untuk tahan korosi. Tapi ada efek lainnya, kira-kira ductility-nya gimana nanti kan gitu. Saya tuh pinginnya gitu ya, saya pinginnya dia ductile ya, dia ulet misalnya seperti itu. Tapi dia juga tahan ya, dia juga tahan terhadap korosi. Maka saya tambahkan nikel lebih besar, saya tambahkan nikel lebih besar supaya juga ulet ya. Tapi dia juga apa? Ulet dan apa? Tahan korosi, Pak. Tahan korosi, ya. Makanya kamu nanti tabel-tabelmu tadi itu ya ditambahkan propertinya. Bisa tadi yang balik lagi ke PowerPoint tadi. Sehingga ada tabel 304, 306, 316 ke belakang, bukan ini 304, 306 tabelnya tadi itu di belakang. Oh, yang di belakang. Belakang, Nah, yang kurang di sini apanya? Kira-kira diskusi ini. Propertinya, Pak. Propertinya yang kamu sebutkan di sini ini adalah variabel apa? Komposisi. Ayo, variabel apa itu komposisi itu? Variabel apa tadi saya sebut? Apa? Independen, Pak. Independen kok dependen? Dependen, Pak. Apa? Dependen. Oh, saya bingung, saya lah juga. Ayo kono. Ayo kono. Ini akan ngemol ini Stella ini ya, akan ngafe ini ya, kafe, akan kopi cyanida ini ya. Ayo rek, naik komposisi itu kita sebut variabel apa? Independen apa dependen? Komposisi independen, Pak. Ya, itu Stel sama Rafli nanti berantem mau berdua ya. Yang benar yang mana ini? Dependen atau independen? Independen, Pak. Independen. Nah ini kamu nggak bisa ngamati. Saya punya independen gini, pengaruhnya kemana? Saya nggak bisa mengamati. Tadi kalau kamu ini tambahkan, misalnya mechanical structure-nya ya, termasuk tadi ductility-nya, baru kita bisa membahas. Ya, kita ini ingin mempertahankan ductility-nya bagus ya. Ductility-nya bagus, tapi juga tahan korosi. Loh, itu 316. Nah, kamu tempelin ini toh, nggak paham. Wes. Nggak paham. Makanya biasakan ono tabel itu setidaknya apa sih yang mempengaruhi. Oke, yang dipengaruhi apa itu. X-nya apa, Y-nya apa. Itu nanti baru kelihatan gitu. Banyak kok materi mata kuliah seperti itu. Di OTK juga sama kan. OTK itu kan belajar ya efek dari kondisi operasi ya. Efek kondisi operasi pada capex-mu, pada investasimu, pada nilai OM-nya, operation maintenance-nya. Diajari itu nanti kamu perhatikan benar-benar ya. Contoh soal maupun problem yang ada di OTK itu ngajari efek dari kondisi operasi terhadap investasi saya, terhadap ya biaya OM saya. Luar biasa teknik kimia itu, luar biasa. Ya, luar biasa. Teknik industri itu nggak ngerti gitu loh. Kamu tuh cerdas itu. Ya, nggak usah pindah nang departemen lain. Kamu itu pada tempat yang tepat ini, luar biasa. Kamu ngomong orang lain dokter aja loh, ketemu menungso aja loh. Piro sih tarifnya 300.000 ya. Kamu itu ratusan juta itu kerjaanmu itu ngurusi pabrik itu. Kamu lihat dari finansialnya. Nah, ini nanti ditambahkan yang di sini siapa Bernardus. Kira-kira nanti kan kita bicarakan mechanical property yang banyak ya, termasuk tensile strength-nya. Ada apa hardness-nya, kekuatan juga, dan juga ini yang paling utama ductility-nya yang kita ingin lihat, karena ini diskusinya adalah
bagaimana mempertahankan struktur kristal austenitik gitu. Gampang di sini ini. Bagaimana saya mempertahankan struktur kristal austenitik ya, tapi dengan added value ya, khususnya terhadap korosi gitu. Ya. Dan lakinya ya ternyata dengan apa itu adanya karbon, meskipun karbonnya ini agak rendah, nggak tinggi atau rendah ini misalnya gitu 0,08 nih. Kira-kira rendah atau tinggi? Gimana Rais? Rendah atau tinggi Rais? Karbon segitu Rais? Gimana Pak? Nang warung bantu nyari ini Pak tadi apa pengaruhnya pemberian ini. Nah, sana ya misalnya C ini kira-kira termasuk low atau misalnya gitu. Low atau medium kayak gini 0,08 ini. 0,08 low. Apa? Termasuk low atau medium? Low Pak. Low ya. Di bawah 0,3. Ya. Ya ini kalau kamu mau apa ini banyak hal ya. Karbon ini kekuatan dari kekuatan ya. Tapi kamu itu juga pingin ya kuat gitu loh ya. Saya itu juga pingin punya bahannya kuat, tahan korosi ya, tahan temperatur, bisa temperatur dingin, temperatur panas. Kira-kira misalnya kayak gini aja 316 ini bisa nggak untuk operasi temperatur tinggi misalnya? Luar biasa loh, kamu lihat tenang di sini. Tabel tadi itu, tabel yang awal-awal tadi yang ada kegunaan itu aplikasinya. Siapa ini? Nah, 316. Oke. Kita tunjukkan ya. Oke ya. Kira-kira kalau kita bicarakan distilasi, ya, kalau kita bicarakan proses distilasi, itu melibatkan suhu tinggi apa suhu rendah, misalnya distilasi itu? Tinggi, Pak. Suhu tinggi. Loh. Ini material mahal ini 316 ini, multifunction ini. Oh. Multifunction, saya itu pengen kamu merasakan itu resep-resepnya ini ya. Dan itu naik gitu loh. Ini semakin mahal ini kayak gitu. Ya, distilasi ya. Misalnya seperti ini, sulfit ya. Sulfit itu kira-kira apa sih gini sulfit ini? Izin jawab mungkin Pak. Ya, ada unsur sulfurnya Pak, jadi es kan jadinya butuh tekanan tinggi. Sulfur itu setahu saya ada di gunung berapi sih kan, bau sulfur kan, makanya tekanannya tinggi, suhunya harus tinggi untuk menguapin, seperti itu Pak. Bingung arek wis ngene. Itu petunjuknya bagus Bang. 316 317 itu kan ada improvementnya ini. Diimprove lagi nih 317 misalnya gitu ya. Higher oleh content improve basic advance of type 316. Tipe 317 highest aqueous corrosion resistant bla bla bla. Application bagus ini, tulisanmu ini api. Nah, sulfit itu tadi apa di situ kata kuncinya? Suhu tinggi, Pak. Ya, sama. Asam. Iki lho. Ya ngono. Siapa yang jawab mau? Rafli ta? Iya, Pak. Oke, Rafli, ini bagus ya, 317 ya. Distilasi ya. Nanti kamu prosesnya distilasi gak gampang ya, gak gampang. Ya bisa jadi kamu involve ya distilasi itu, involve dengan sesuatu yang acid gitu loh. Apalagi nanti itu dipekatkan. Mungkin nggak ini misalnya tangki distilasi saya menggunakan karbon? Gak mungkin. Ya 1 tahun wis jebol, gak sampai 1 tahun wis jebol itu ya. Bikin alat lagi ya, karbon steel lagi 1 tahun jebol lagi investasinya. Wes mantep ini.
Saya nggak desain pabrik sopo. Bernardus Pak, bimbingannya sopo. Taufani Pak, oh tak sunat kon Bernardus ya. Saya nggak ngajari sampah itu, ya. Diinget-inget tuh nanti kamu distilasi, nanti di PKI gitu nanti desain pabrik kimia yang ditulis ini spesifikasi. Ya. Tangki distilasi misalnya, reaktor distilasi ya. Kemudian kamu tulis materialnya apa? Karbon steel. Nek menurutmu kan tak lulus enggak Bernardus gitu arek kayak gitu. Ayo. Enggak, Pak. Ya, kamu yang jawab loh ya. Nanti kamu koncomu. Kamu yang jawab ini nanti eling-eling no ini nanti ketemu saya terus tak uji. Nah, misalnya tadi bicarakan oh ini tangki ini asam pakai karbon. Oh ini kriogenik pakai karbon. Oh ini suhu tinggi Pak. Cek keliru. Ya tak bully gitu ya Bernardus ya. Bimbing Bapak. Dibimbing. Bully kamu nanti. Yo, enek kamu dibully ya diperhatikan benar-benar iki wis apik lho rek, wis apik ini. Ya. Pada dasarnya ya saya itu pinginan material itu tahan ya. Mengkondisikan sama seperti karbon steel secara mekanikal. Di rumah dicatat intinya karbon stainless steel itu saya itu pingin kekuatan yang sama seperti karbon steel. Secara kekuatan sama dengan karbon steel, tapi ada added value-nya. Satu, misalnya dioperasikan terhadap apa? Suhu ekstrim, bisa rendah, temperatur tinggi. Kalau kamu membicarakan tekanan, itu mechanical property. Kalau kamu bicarakan tekanan, itu mechanical property. Mechanical property kok tensile, yield strength itu udah lewat kita bicarakan itu. Sekarang stainless steel. Added value-nya itu apa? Stainless steel. Oh, ternyata ini Pak, selain temperatur yang tadi kita bicarakan, ya, itu ternyata ada faktor ductility dan corrosion-nya Pak. Ductility dan corrosion resistance-nya Pak. Nah. Oke. Saya kira nanti yang perlu direvisi dari tabel terakhir tadi itu, yang ada independen dan dependennya, kira-kira ditambahkan apa? Dalam konteks 304, 316 tadi. Tak pancing apa tadi berarti? Ditambahkan apa? Propertinya, Pak. Properti ya. Yang kamu ekspektasi di sana berarti apa nanti, Tiara? Kira-kira apa sih Mbak ekspektasikan? Hasilnya kan ini kamu sudah bisa menebak sebenarnya. Ekspektasinya apa nanti itu? Misalnya kalau dari ductility gitu. Mana yang lebih kuat Pak? Yang lebih tahan? Kira-kira yang mana yang lebih kuat gitu? 316. Mosok sih? Di situ ada molybdenum loh itu. Di situ ada molybdenum loh. Efeknya molybdenum itu apa? Tambahan kerasan sama di ininya juga meningkat nanti di kekuatan uji tariknya gitu, tensilnya itu nanti meningkat juga. Iya Pak. Saya nemu tadi Pak datanya itu buat ditambahin molybdenum itu dia efeknya gimana tambahin. Nah kalau gitu saya tambahkan molybdenum aja daripada nikel. Tapi ketika penambahan molybdenum yang lebih kerat, lebih banyak lagi tuh dia Pak, ada menurunkan sifat properti yang lain. Jadi kenapa kok sampai 3% aja nah gitu? Karena kalau lebih dari itu kita kehilangan sifat. Berarti kan kalau saya tambahkan molybdenum tinggi, berarti kan kehilangan itu sifat dari austenetiknya. Ya. Hilang itu kamu. Berarti ada drawback-nya ini. Drawback-nya apa molybdenum itu? Gak bisa ngomong-ngomong, keuletannya semakin tinggi. Ya kan kepengen dikebiri tayo apa nih? Asal jawab plak ae kon Res. Ayo arek Kedirian kenarok ya. Biasanya arek kenarok penakluk wanita itu ya. Ayo. Ayo sing pinter kan ayo Res. Apa ayo? Molybdenum apa drawback-nya? Yang saya lihat itu Pak ya. Itu kalau diujinya itu dia ditambahin molybdenum itu ya Pak. Itu kalau
kekerasannya, misalnya katakanlah dalam skala Rockwell itu 57 sekian gitu ya. Ketika tambahan molybdenum itu dia jadi 60 sekian gitu. Jadi itu nambah gitu Pak. Dimodifikasi penambahan 3% molybdenum tadi itu ya, kalau semakin keras ada drawback itu. Artinya apa drawbacknya? Ya, drawbacknya ininya makin apa Pak? Daktilnya makin rendah karena daktilnya makin rendah itu. Daktilnya semakin rendah. Oke, dia tahan tapi daktilnya rendah. Loh, ini balancing ini antara nikel dengan isik ngelamun nerek. Ngelamun nerek terbayang-bayang pecel ditambah sambal tumpang. Waduh, enak anjani Rais. Enak itu. Saya ini belum sarapan ini ya. Saya belum sarapan Rais. Belum sarapan tapi saya masih fokus ya. Bangun tidur yang cuman minum tadi toh ya. Sekaligus nyamil buah tadi wes. Saya pakai 1 jam untuk olahraga Rais. Kamu ngapain aja itu 1 jam itu? Keliling beli pecel. Iya. Enggak kok no dosenmu. Ductility-nya saya pengen ini bagus ya. Ductility-nya pengen ini bagus, tapi juga tahan. Ya. Tapi nek nikel ya nggak cukup. Ya. Ini tambahi bagus ini ditambahi. Tambah apa? Molybdenum. Lihatin lagi ke 317 lagi. Lihatan ke 317 lagi. Saya pengen kamu melatih ini loh. 317 coba dilihat. Sebentar, Pak. Nah, iki loh di geret nang ngarep no. Depan 317. Iya. Wes coba dilihat nikel gimana nikelnya 317. Embek molybdenumnya. Lebih tinggi Pak 317. Nah ini kira-kira kualitasnya lebih baik yang mana ini 316 dengan 317? Kalau dari segi keseluruhan lebih bagus 317 Pak. Basic nah itu gitu ya. Nah saya itu pengen kamu bisa merasakan ini loh. Oh naik sampai batasan mana sih desain pabrik saya yang cocok untuk alat gitu nanti kuncinya itu gitu. Oh jadi tempel nggak ngerti apa untuk presentasi no. Oke, jadi kalau kita bicarakan stainless steel ya ductility itu penting ya. Kalau kita bicarakan stainless steel ya, ductility ini juga penting ya. Kemudian kamu bicarakan sifat magnetnya, boleh kalau kamu mau membicarakan sifat magnetnya. Karena beberapa aplikasi memang ya kita hindari pakai carbon steel. Ya. Kalau MRI tadi ya dihindari itu. Ya. Tapi justru yang non magnetik bagus itu. Ya. Ini misalnya untuk ya kita nggak pakai MRI, tapi ini kita pakai yang ini ya. Jadi ada mechanical ya, tapi juga tahan terhadap kondisi-kondisi ekstrim di dalam pabrik kita. Kondisi pabrik yang ekstrim itu kan bisa tekanan, bisa temperatur ya, terus kemudian tahan terhadap korosi. Ya. Jadi misalnya kalau kamu punya tangki H2SO4 pakai apa itu nanti? Contoh nih, misalnya pakai metal, berarti pakai apa? Stainless tadi Pak ya. Stainless steel. Iya ini boleh ditambahkan molybdenum tadi itu loh. Kira-kira 317 ini ya, itu ditambahkan apa sih? Benados, kira-kira 317 itu ada molybdenumnya atau enggak ya? Kalau dari ada molybdenumnya enggak itu 317 itu? Dari kandungan nikelnya yang meningkat, seharusnya saya tanya itu molybdenumnya ada atau enggak? Saya tanya molybdenumnya ada enggak 317? Ada Pak.
Coba ditunjukkan. Saya ingin tahu sih 306, apa 316, 317. Oh, baik Pak. Ini ada Maulidenumnya tertulis di. Ya, nggak apa-apa lah kalau guys. Hilang. Mempunyai Maulidenum berdasarkan sumber ini. Bagus ya kalimatnya itu. Ada resisten bagus ini. Bagus sekali ini. Di sini Maulidenumnya ini minimal 3, maksimal 4. Untuk kita bicara tadi pada konteks 316. Molybdenumnya berapa? Di 0,2 Pak. Ya 0,2. Atau 2 ya? Ngelamun ya. Benadus ngelamun ya. Kelas iki yo ngelamun. Padahal iki sing presentasi. 2-3. Loh. Ya, kamu itu pengen pergi ke KUA atau kemana sih Bernardus ini? Iya Pak. Kok enggak maksudnya. Udah zaman sekarang ini. Zaman noi lo nonton ongko itu buyar ini. Buyar aja fokusnya ini. Posisi kalian ini ya. Saya itu bingung menganalisa ini. Kenapa sih kok ingatannya itu kok kurang tajam gitu loh. Kok mudah lupa itu apa yang disampaikan itu. Wes itu koreksi ya buat kalian sendiri lah. Berubahlah kamu. Cara belajarmu mungkin yang keliru ini. Cara belajarmu mungkin yang keliru. Sepintas lalu saya kurang sabar untuk melihat ini. Ya. Padahal kamu di hire mahal itu ya karena knowledge ini. Ya. Bukan marginnya itu bukan ngomong ratus ribu kalau itu 100 juta, miliar itu punyamu sekarang itu. Ya. Saya mau ditawari proyek-proyek 800 juta, sekarang ditawari sama Pertamina 800 juta ini. Saya masih nolak loh 800 juta itu. Rais, ditawari ini sekarang 800 juta ini. Tak tolak itu. Tak tolak di 800 juta itu. Uang 800 juta dari Pertamina itu loh, tak tolak itu. Kerjaan berapa lama? 2 bulan. Tak tolak itu, Rais. Itu loh, rezeki itu menghampiri kamu dengan keadaan hina itu. Rezekimu itu. Nek kamu itu ya menjaga komitmenmu itu loh, menjaga kualitasmu itu. Ini mau tak lempar ke teman-teman dosen yang lain, barangkali ada yang mau ngerjain. Kalau saya sih nggak mau. Ya, mestinya kalau kerjaan seperti itu ya lebih dari itu ya. Ya, saya akan pasang kualitas ya. Tapi nek murah ya nggak mau. Ini mau tak tawarkan teman-teman. Barangkali ada yang mau ya, gitu. Oke. Berarti di sini improvementnya apa Bernardus? Kita sudah belajar tadi ya. Improvementnya tadi bagus kamu ngomong alloy kontennya. Alloy kontennya itu apa ya? Apa saja alloy kontennya? Gak lupa juga angka-angka nikel, kromium, sama molybdenumnya. Komposisi dari 317 Pak? Ya, 317 dengan 316. Ya, misalnya gitu. Ya, perbedaannya ada di nikelnya tadi kan lebih besar di 317, yang di sini 11-15, sedangkan yang di 316 itu nikelnya 10-14% dengan nikelnya. Berarti lebih tinggi atau lebih rendah? 31. Lebih tinggi Pak. Lebih apa? Tinggi 1. Lebih tinggi. Kromiumnya? Kromiumnya 18-20 untuk 317, yang 316 itu 16-18% Pak. Berarti lebih tinggi juga. Tinggi. Benar, Pak. Ya, lebih tinggi. Ragu-ragu meneh, lali meneh. Kamu ngomong gitu loh barusan 16-18. Ngomong gak dirasakno anjane arek-arek ya. 16-18. Molybdenum tadi 2-3 Pak. Ya, sekarang 3-4. Nah, sampai di sini wis. Orang nek normal ini ya, nek orang normal ini ya, orang nek si melek ini, kira-kira regoi lebih mahal mana ini, Bernardus? Harganya lebih mahal mana ini kira-kira? 317 Pak harusnya Pak. 317. Saya ingin kamu melek itu, hanya saja sekarang. Oke, kelihatan ini sahabat Bernardus. Nah, ini bagus ini mechanical property-nya. Oke, ya. Gimana?
Iya Pak, kalau molybdenum tambah banyak berarti kan lebih rigid, lebih kuat, yang membuat ductility-nya rendah Pak. Jadi di sini tertera tensile strength 75, jadi lebih kuat dari 36 untuk strength-nya. Tapi itu menyebabkan ductilitasnya untuk suhu rendah semakin kecil, jadinya semakin Dari mana kamu tahu? decreasing. Dari mana tahunya? Rais tadi Pak, yang ngobrol sama Bapak. Di mana lo? Ductility? Yang mana ini? Iya. Kamu Ductility jangan lihat rendah ininya. karena molybdenumnya tinggi. Iya itu, tapi kan kelihatan nikel dan kromium naik loh itu. Nikelnya juga naik loh. Iya Pak, Kamu untuk abaikan keberadaan yang lainnya. menyeimbangkan dengan sehingga rasa menyimbangkan, austentiknya tetap ada. Bagus ya. Nah, tapi diskusi ini belum kuantitatif karena kamu belum menampilkan di tabelmu ya. Setidaknya sih datanya ya, mechanical property dalam satu tabel itu. Bagus nih cara nih kamu belajar seperti itu. Melek kamu nanti ya. Kamu ditanyain nanti Pak desain pabrik pada waktu maju ujian, siap gitu ya. Oh karena ini Pak. Kenapa tawaran? Oh karena ini Pak. Nggak berhenti, sebentar Pak saya cari bukunya Pak. Sebentar Pak saya cari bukunya. Sebentar Pak saya cari bukunya. Sebentar saya cari. Ya nilainya kamu mengharapkan 100, ya nggak mungkin. Ya daripada kamu dimalu-maluin penguji ayo tak gudo kamu sekarang ya. Ya supaya kamu belajar ini. Keliru cara belajarmu soal ini. Oke, gimana ini? Kamu nyesel nggak ini dapat kelas ini? Nek nyesel ayo ditutup. Enggak kok Pak. Kamu nyesel nggak kamu dimarahi terus ini? Aduh. Nggak nyesel kok. Bener di depan saya kamu ngomong gitu, di belakang saya ikut tak tepan iki. Wes gak enak belas. Gak oleh apa. Iya Benadus, itu kan? Enggak Pak. Pak ya, nggak salah Pak. Kamu laki-laki ini ya, naik baperan ya. Ya gak masuk naikin aja ya. Itu arek mesin itu loh, arek mesinan tahan banting ya arek. Masuk taikim karo. Ya. Padahal kamu lebih banyak nanti info di pabrik ya daripada arek mesin. Mesinnya cuma gawe tangki, pipo nih gitu kan. Nah otaknya kan ada di kamu ini ya. Dari awal membuat pabrik sampai pabrik itu beroperasi itu loh. Sampai sekarang pabrik saya yang sudah saya desain ya tetap nggak bisa ditinggal. Ono masalah ya diceluk ya ngomong taikim juga Benadus. Itu. Oke, saya ini saya koreksi jadi enggak apa-apa ini setelah stainless nanti ya kita lihat sepertinya ini perlu kelas tambahan ini untuk ngejar ketinggalan kelas ini ya. Ya silakan kamu atur aja mungkin minggu depan 2 kali pertemuan itu kalian ini minggu depan 2 kali pertemuan dicoba cari waktunya ini Stella. Kelas ini agak pelan ini ya. Koreksinya apa Benadus? Apa yang dicatat Benadus? Tabel yang di tempel-tempel dijadiin. Oke ya 1 sendiri. Ya itu terus kemudian apa? Ada yang esensi ini. Tabel kuantitatif jadinya harus ada data. Oke lah yang itu enggak yang terakhir ini diskusi apa? Kita membicarakan properties Pak. Propertinya itu belum ada. Nanti kamu tambahkan khususnya tadi mechanical dan apa itu kayak gini lah ini ya. Tensile, yield strength ya. Kalau kamu tambahi apa itu ductility bagus sekali gitu. Ya memang gitu yang kita harapkan. Ya. Rais, paham nggak ini Rais? Iya. Yakin? Allah. Yakin ya. Intinya stainless steel saya ingin itu materialnya kuat ya. Tapi dengan sifat-sifat lainnya yang lebih bagus lagi. Misal tadi tahan temperatur rendah ya. Kalau temperatur tinggi karbon itu bisa, karbon steel itu bisa. Ya, untuk temperatur tinggi karbon steel itu bisa. Mau pakai boiler juga bisa itu karbon steel. Hanya saja kelemahannya tadi korosif atau enggak. Nah ini tadi ya stainless steel temperatur tinggi bisa, temperatur rendah bisa, tahan korosi bisa. Nah,
Ini saja nanti ya sekarang ini juga ada komposit ya. Misalnya kalau saya desain di pembangkit itu inilah apa? Ada NaOCl generator ya. Kalau kamu naik nang pembangkit, karena saya lebih banyak di pembangkit ya. Ini nanti di air pendingin ya. Itu pompa nih, kamu naik tahu pompa nih toh ya. KW ini pompa itu 400 kW itu. KW-nya pompa itu loh, pompa air untuk laut itu loh, untuk pendingin turbin 400 kW dan itu ada 3 itu. Tahu maksudnya 400 kW itu. AC-mu itu paling nggak sampai 1 kW itu. Ya. AC-mu itu lah, AC di rumah itu nggak sampai 1 kW itu. Nah ini 400 kW. Ya. Jadi sama seperti kamu menjalankan ya. Kalau 1 unit pompa air pendingin itu 400 AC dijalankan secara bersama-sama. Itu. Dan itu saya punya 3 ya. Nah, itu nanti ya, air itu nanti pasti banyak itu ya mikroorganismenya, sehingga saya matikan dengan menambahkan NaOCl, nang kolam renang gitu loh. Ya, NaOCl itu juga ya itu ada klorinnya di situ. Nah, sekarang ini tangki-tangki karena ini tekanannya masih rendah ya. Ya ini nggak harus ya pakai karbon ya, maksudnya nggak harus dengan ini apa namanya metal ya. Sekarang boleh dengan polimer, boleh ya, boleh pakai polimer atau pakai komposit juga boleh ya. Meskipun itu lebih mahal karena lebih ringan, tapi bagus itu. Wes nggak khawatir sekali sama korosinya nanti itu. Apa maksud saya? Ya nang kolam renang kamu sopo nang kolam hobi renang ini, coba lihat tangkine klorin itu pakai apa? Pakai polimer atau pakai tangki apa itu metal gitu. Paling gampang itu loh indikatornya. Oke, saya kira cukup kelas hari ini. Iya ya nih. Pak, permisi mengenai ya. kode presensi bagaimana Pak? Oh ya ini saya buatkan ini. Saya. Sudah. Pak, dari teman-teman ingin bertanya juga Pak, apakah di minggu depan itu harus malam atau seperti contohnya setelah kelas bakon ini jam 9 lanjut jam 11 itu boleh atau harus malam? Malam saja ya. Jam 9 ini saya sudah ada kelas ini. Baik. Cuma jam 9 sudah ada kelas lagi saya. Oke, itu kode presensinya. Ini anggapan apa yang saya sampaikan tadi itu obat buat kalian. Harus berubah saya. Nggak mungkin saya seperti arah-arah SMA itu, nggak mungkin. Karena nanti saya ini yang memegang pabrik. Saya yang memegang pabrik. Diingat-ingat mindset saya seperti itu. Saya ini yang memegang pabrik nanti ini. Ya. Bukan unit prosesnya, tapi saya yang nanti memegang pabrik. Ya. Dipahami, oh saya itu punya tanggung jawab besar ya. Jadi belajar yang benar. Termo, transfer fenomena, TRK, diingat-ingat, harus paham. Gitu. Oke, semangat ya. Oke, saya kira bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.